Hai Sobat Manajemen, perkenalkan nama saya Henny Grace Angel Naidelin Warowo dan teman sekelompok saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Senin Abdi Serep Jeremia Bolon. Perkenalkan, nama saya Mika Lasari. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang desain dan struktur organisasi. So, disimak ya. Apa sih desain organisasi itu? Jadi, desain organisasi adalah proses merancang dan mengembangkan struktur, tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam suatu organisasi dengan tujuan mencapai tujuan yang diinginkan. Desain organisasi melibatkan pemilihan dan pengaturan elemen-elemen organisasi untuk menciptakan kerangka kerja yang efisien dan efektif sehingga organisasi dapat beroperasi. Apa saja sih konsep dasar pengorganisasian? Jadi, konsep dasar pengorganisasian merujuk pada prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengaturan dan pengorganisasian suatu organisasi. Berikut beberapa konsep dasar pengorganisasian. Yang pertama, divisi kerja. Konsep ini melibatkan pembagian pekerjaan menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan lebih terfokus. Yang kedua, otoritas dan tanggung jawab. Konsep ini berkaitan dengan hubungan kekuasaan dan tanggung jawab di dalam organisasi. Yang ketiga, hierarki manajemen. Konsep ini melibatkan tingkatan manajemen dalam organisasi dengan tingkatan yang lebih tinggi memiliki otoritas lebih besar dan tanggung jawab yang lebih besar daripada tingkatan yang lebih rendah. Yang keempat, koordinasi. Konsep ini berkaitan dengan upaya memastikan bahwa tugas-tugas yang berbeda tetap berjalan secara efisien dan harmonis di dalam organisasi. Yang kelima, wewenang delegasi. Konsep ini melibatkan memberikan sebagian dari otoritas dan tanggung jawab kepada anggota organisasi yang lebih rendah dalam hierarki. Yang keenam, departementalisasi. Konsep ini melibatkan cara mengelompokkan fungsi atau tugas ke dalam unit atau departemen yang terpisah dari organisasi. Yang ketujuh, kemampuan adaptasi. Organisasi harus dapat beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan eksternal atau internal. Ada 4 pilar dalam pengorganisasian. Pilar pertama, pembagian kerja atau division of work. Pembagian kerja adalah upaya untuk menyederhanakan dari keseluruhan kegiatan dan pekerjaan yang mungkin saja bersifat kompleks menjadi lebih sederhana dan spesifik, di mana setiap orang akan ditempatkan dan ditugaskan untuk setiap kegiatan yang sederhana dan spesifik tersebut. Pilar kedua, pengelompokan pekerjaan. Setelah dispesifikkan, maka kemudian pekerjaan tersebut dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu yang sejenis. Pilar ketiga, penentuan relasi antar bagian dalam organisasi atau hierarki. Setelah proses pengelompokan, selanjutnya merupakan proses penentuan hierarki atau relasi antar bagian dalam suatu organisasi. Pilar keempat, koordinasi pilar. Koordinasi adalah proses dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas dari berbagai departemen atau bagian dalam organisasi agar tujuan organisasi bisa tercapai secara efektif dan efisien. Baik, materi selanjutnya adalah prinsip-prinsip pengorganisasian. Prinsip pengorganisasian adalah pedoman atau aturan yang digunakan dalam mengorganisir sebuah organisasi atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Berikut adalah beberapa prinsip-prinsip pengorganisasian yang umum. Yang pertama yaitu prinsip klasifikasi tujuan. Yang kedua, prinsip pembagian kerja. Dan yang ketiga, prinsip otoritas dan tanggung jawab. 4. Prinsip satuan komando. Yang kelima, prinsip koordinasi. Yang keenam, prinsip fleksibilitas dan adaptabilitas. Yang ketujuh, prinsip efisiensi dan aktivitas. Dan yang kedelapan, prinsip kekuasaan dan delegasi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi. Yang pertama, strategi organisasi. Pilihan struktur yang tepat belum menjamin kesuksesan dalam pencapaian tujuan, akan tetapi bisa meningkatkan kemungkinan sukses dalam pencapaian tujuan. Yang dibutuhkan adalah strategi dalam menjalankan suatu organisasi agar apa yang telah ditetapkan berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua, skala organisasi. Skala organisasi dapat dibedakan dari berbagai faktor. Di antaranya adalah jumlah penjualan, pangsa pasar, hingga jumlah tenaga kerja. Organisasi yang berskala besar artinya organisasi tersebut
memiliki cabang di berbagai daerah dikarenakan pangsa pasarnya yang luas. Yang ketiga, teknologi faktor teknologi. Yang dimaksud adalah bagaimana suatu produk dari suatu organisasi bisnis dihasilkan atau juga dengan cara bagaimana pekerja dilakukan. Yang keempat, lingkungan. Faktor lingkungan merupakan salah satu yang menentukan bagaimana organisasi akan berjalan. Lingkungan yang dinamis akan menuntut organisasi untuk menyelesaikan diri secara dinamis. Selanjutnya, beberapa pendekatan dalam proses departementalisasi. Pendekatan fungsional. Berdasarkan pendekatan ini, proses departementalisasi dilakukan berdasarkan fungsi-fungsi tertentu yang mestinya dijalankan dalam sebuah organisasi. Yang kedua, pendekatan produk. Pendekatan ini menjelaskan bahwa proses penentuan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan jenis produk yang dihasilkan oleh organisasi. Yang ketiga, pendekatan pelanggan. Berdasarkan pendekatan ini, penentuan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan karakteristik pelanggan yang menjadi sasaran pelanggan dari organisasi. Yang keempat, pendekatan geografis. Berdasarkan pendekatan ini, penentuan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan wilayah geografis di mana organisasi tersebut beroperasi. Yang terakhir, kelima yaitu pendekatan matriks. Pendekatan ini terakhir merupakan proses departementalisasi yang menggabungkan antara pendekatan fungsional dengan pendekatan lain berdasarkan proyek tertentu, produk tertentu, ataupun berdasarkan pendekatan lain. Model-model desain organisasi. Ada beberapa model desain organisasi yang umum digunakan, tergantung pada tujuan, kebutuhan, dan konteks organisasi. Berikut adalah beberapa model desain organisasi yang sering digunakan. Yang pertama, desain fungsional. Model desain fungsional melibatkan pengorganisasian berdasarkan fungsi atau departemen seperti keuangan, pemasaran, produksi, dan sumber daya manusia. Yang kedua, desain divisi. Model desain divisi melibatkan pengorganisasian berdasarkan produk, wilayah geografis, atau pasar yang dilayani. Yang ketiga, desain matriks. Model desain matriks menggabungkan struktur fungsional dan divisi. Karyawan dalam desain matriks bekerja di bawah dua otoritas, yang pertama otoritas fungsional dan yang kedua otoritas divisi. Yang keempat, desain tim. Model desain tim melibatkan pengorganisasian berdasarkan tim yang bertanggung jawab atas tugas atau proyek tertentu. Yang kelima, desain proses. Model desain proses berfokus pada aliran kerja dan proses bisnis. Yang keenam, desain jaringan. Model desain jaringan melibatkan kerjasama dengan organisasi lain, pemasok, atau mitra bisnis untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketujuh, desain berbasis proyek. Struktur organisasi formal dan informal. Yang pertama, struktur organisasi formal. Struktur organisasi formal adalah kerangka kerja yang telah ditetapkan oleh organisasi sesuai dengan rencana dan hierarki yang ditentukan. Ini mencakup tanggung jawab, wewenang, dan aliran komunikasi yang resmi. Yang kedua, struktur organisasi informal. Struktur organisasi informal adalah jaringan hubungan, norma sosial, dan komunikasi yang terjadi di dalam organisasi di luar jalur formal. Ini seringkali muncul secara alami berdasarkan hubungan interpersonal dan kebutuhan sosial anggota organisasi. Struktur organisasi pada perusahaan digital. Struktur organisasi pada perusahaan digital dapat bervariasi tergantung pada ukuran, tujuan, dan model bisnis perusahaan tersebut. Berikut adalah beberapa komponen dan struktur yang umum dalam perusahaan digital. Yang pertama, kepemimpinan tingkat tinggi, contohnya CEO. Yang kedua, tim pengembangan produk dan teknologi. Yang ketiga, tim pemasaran dan bisnis. Yang keempat, tim layanan pelanggan. Yang kelima, tim keuangan dan administrasi. Sekian video pembelajaran dari kelompok 6. See you next time. Bye-bye.